Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadar Ramadano dengan NIM 25370119 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip geografi. Itu pertama, prinsip persebaran. Permukaan bumi merupakan tempat fenomena geosfer berlangsung. Lokasi-lokasi fenomena geosfer secara fisik maupun non-fisik menyebar di permukaan bumi secara tidak merata, di mana lokasi penyebaran fenomena tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi tergantung pada faktor dominan determinan yang menentukannya. Sebagai contoh, fenomena banjir bandang yang belakangan ini semakin meluas dan sering terjadi. Prinsip persebaran sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa untuk menganalisis fenomena geosfer dibutuhkan landasan berpikir. Prinsip penyebaran digunakan untuk menggambarkan fenomena geosfer dan fakta pada peta juga untuk menyatakannya hubungan dengan satu fenomena yang lain. Yang kedua, yaitu prinsip interrelasi. Hubungan manusia dengan alam berlangsung lama, sejak manusia lahir di bumi. Manusia dan alam keduanya memiliki hubungan yang dinamis dan kompleks. Hubungan manusia dan alam berkembang dari waktu ke waktu. Ada masa dalam hubungan tersebut, alam berpengaruh dominan terhadap kehidupan manusia, dan ada pula masa di mana manusia berpengaruh dominan terhadap alam. Seperti yang berlangsung dewasa ini, prinsip interrelasi menggambarkan keterkaitan antara fenomena fisik dan non-fisik, dalam tanda kurung yaitu manusia. Prinsip interrelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antar fenomena fisik dan non-fisik. Prinsip tersebut dapat mengungkapkan fenomena atau fakta geografis di suatu wilayah tertentu. Prinsip interrelasi juga menjelaskan bahwa dalam setiap fenomena yang terjadi, permukaan bumi selalu ada kaitannya dengan fenomena lain. Yang ketiga, yaitu prinsip deskripsi. Fenomena geosfer yang telah ditunjukkan lokasinya pada peta dan hubungannya dengan satu faktor yang mempengaruhinya, seperti diuraikan pada prinsip distribusi, perlu jelaskan lebih lanjut. Demikian pula hubungan antara fenomena alam dengan fenomena manusia. Pada prinsip interrelasi, perlu dijelaskan lebih luas penjelasan lebih lanjut tentang fenomena dan keterkaitannya dengan faktor yang mempengaruhi tersebut diperlukan agar diperoleh informasi yang lebih dalam luas sehingga dapat dilakukan analisis terhadap fenomena tersebut. Prinsip deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geosfer dan masalah dianalisis. Dalam prinsip ini, fenomena tidak hanya ditampilkan secara deskriptif bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk diagram grafik dan tabel. Prinsip deskriptif menjelaskan bahwa semua fenomena di permukaan bumi dapat dideskripsikan atau digambarkan. Yang keempat, yaitu prinsip korologi. Fenomena geosfer yang berlangsung di suatu lokasi hanya dapat dipahami dengan baik jika dilandasi analisis yang lebih menyeluruh. Peristiwa yang terjadi tersebut perlu disajikan lokasi di peta, hubungannya dengan manusia dan faktor lainnya, dan dapat disajikan secara luas melalui tabel grafik dan diagram. Prinsip kronologis digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fenomena, fakta, dan masalah geografis dilihat dari penyebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam ruang. Prinsip ini merupakan gabungan atau perbedaan antara ketiga prinsip sebelumnya. Dalam prinsip ini, gejala dan permasalahannya geografis dianalisis, persebaran interaksi dan interrelasinya, dan berbagai aspek yang mempengaruhi sehingga suatu prinsip yang komprehensif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.